Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman li rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMP kelas 7 pada tahun ajaran ini kita akan memulai pada pertemuan pertama ini, yaitu akan membahas Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Dengan indikator capaian tujuan pembelajaran dalam pertemuan pertama ini, yang pertama diharapkan para peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dengan bacaan yang tartil, baik dan benar. Indikator yang kedua, yaitu peserta didik harus mampu mengidentifikasi hukum bacaan alif lam yang ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Dan indikator yang ketiga, para peserta didik diharapkan mampu mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Baiklah, para anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita di hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai materi yang pertama yaitu tilawatil Quran, membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan dengan baik, perhatikan bacaannya, tajwidnya, panjang pendeknya, serta huruf-hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian perhatikan terjemah daripada Quran Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya.
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Para peserta didik yang budiman, selanjutnya kita akan tilawatil Quran Surat An-Nahl ayat 64. Perhatikan dan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Perhatikan, akan diulangi bacaan daripada Quran Surat An-Nahl ayat 64. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan terjemah daripada Quran Surat An-Nahl ayat 64 sebagai berikut. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Para peserta didik yang budiman, setelah kita bersama-sama menyimak bacaan daripada Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64, sekarang kita latihan untuk mengartikan perkata Surat An-Nisa ayat 59 dan Surat An-Nahl ayat 64. Para peserta didik, silakan berkelompok mengisi tiap kata yang ada pada kolom berikut ini. Arti kata pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Contoh, kata ya ayyuhalladzina. Arti, hai orang-orang. Kemudian, contoh lagi, kata ilallahi. Arti, kepada Allah, yakni Al-Quran. Kemudian peserta didik, silahkan untuk mengisi arti dari kata amanu. Ati'ullaha wa ati'u ar-rasula dan seterusnya. Kemudian juga peserta didik mengartikan kata pada Quran Surat An-Nahl ayat 64 seperti contoh kata wama anzalna, arti dan kami tidak menurunkan. Kata alladzi ikhtalafu fih, arti apa yang mereka perselisihkan itu. Kemudian silakan para peserta didik untuk mengisi arti daripada kata alaika al-kitaba illa litubayyina
dan seterusnya. Silahkan diisi, ditulis di buku tugas masing-masing dengan melihat terjemahan Al-Quran yang sudah tadi kita bacakan bersama-sama. Baiklah para peserta didik, kita lanjutkan pembahasan tentang materi hukum bacaan alif lam. Terbagi dua, yang pertama alif lam syamsiah dan yang kedua alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah yaitu apabila ada alif lam ta'rif diikuti dengan huruf syamsiah yang 14, yaitu ta, tha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sad, dad, to, dho, lam, nun. Maka dibacanya idgham syamsiah. Seperti contoh Ar-Rahman. Dibaca Ar-Rahman, alif lam diikuti huruf ra. Contoh yang kedua, As-sama. Dibaca As-sama, alif lam diikuti huruf sin. Berikutnya alif lam qamariyah, yaitu apabila ada alif lam ta'rif diikuti dengan huruf qamariyah yang 14, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Maka dibacanya idhar qamariyah. Seperti contoh Alhamdulillah. Dibaca Alhamdulillah, alif lam diikuti huruf ha. Contoh berikutnya ghairil maghdubi alaihim. Dibaca ghairil maghdubi alaihim, alif lam diikuti huruf mim. Demikianlah contoh-contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Para peserta didik yang budiman, setelah mempelajari materi alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, silakan para peserta didik untuk mengidentifikasikan bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah yang terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Silakan dicoba. Selamat menjalani tugas untuk menemukan hukum-hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi motivasi untuk rajin membaca Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar, agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.